Halo semuanya, balik lagi di channel ini dan semoga kabarnya sehat selalu ya. Nah, jadi di video kali ini aku mau bahas tentang kosakata bahasa Prancis yang ada di dalam bahasa Indonesia. Nah, topik ini juga aku temuin karena hari ini masih euforia kemerdekaan, jadi aku pengen bahas sesuatu yang ada kaitannya dengan bahasa Indonesia dan ketemulah topik ini. Oke, nah jadi untuk brainstorming dulu, kalau misalnya kita melihat kemiripan antar dua bahasa ya, antara bahasa satu dengan bahasa yang lainnya, nah hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Jadi misalnya dalam konteks penjajahan, kemarin Indonesia sempat dijajah oleh Belanda, tentu ada kosakata-kosakata tertentu yang diserap oleh bahasa Indonesia. Jadi misalnya untuk kata spur dalam bahasa Belanda, diserap oleh bahasa Indonesia, akhirnya menghasilkan istilah yang disebut sebagai sepur. Nah, walaupun sepur ini diserap dari bahasa Belanda, tapi ternyata memiliki makna yang berbeda ketika sudah diserap oleh bahasa Indonesia. Nah, misalnya kalau spur dalam bahasa Belanda itu artinya rel kereta api. Jadi relnya, bukan kereta apinya. Tapi dalam bahasa Indonesia, sepur itu artinya kereta api. Nah, bisa saja seperti itu. Dan ada juga kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Nah, contoh lainnya kita bisa temukan juga kemiripan ini terjadi karena rumpun bahasa antara bahasa satu dengan bahasa yang lainnya. Misalnya rumpun bahasa Austronesia antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Tagalog. Misalnya bahasa Indonesia ada kata aku dan bahasa Tagalog ada kata ako. Aku nggak tahu sih sebenarnya bacanya kayak gimana, tapi tulisannya kayak gitu. Nah, jadi kita bisa lihat ada kemiripan di antara kedua bahasa ini dan artinya pun sama sebagai orang pertama, yaitu aku dalam bahasa Indonesia. Dan masih banyak lagi kemungkinan-kemungkinan yang lain kenapa bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya itu bisa mirip ya. Nggak sama, tapi mirip ya. Ada sedikit perbedaan misalnya dari pelafalan, ortografis, dan yang lain sebagainya. Oke, jadi tadi kita udah brainstorming kenapa ada kemiripan di antara beberapa bahasa. Nah, sekarang aku mau bahas tentang kemiripan yang ada di bahasa Prancis dan juga bahasa Indonesia. Kita langsung ke istilah yang pertama, yaitu kudeta dalam bahasa Prancis dan kudeta juga dalam bahasa Indonesia. Nah, kedua istilah ini memiliki makna yang sama, yaitu pengambilan kekuasaan secara ilegal dan cenderung brutal. Nah, kita bisa lihat juga komposisinya di sini antara bahasa Prancis dan juga bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa Prancis itu terdiri dari beberapa kata, kalau bahasa Indonesia hanya terdiri dari satu kata. Tapi mereka memiliki pelafalan yang sama, yaitu kudeta. Nah, untuk istilah yang kedua itu ada trottoir, ya trottoir dalam bahasa Prancis yang juga dalam bahasa Indonesia trottoir, cuma ada perbedaan antara huruf I dan juga huruf A di dalam kata itu. Nah, dari masing-masing istilah ini aku udah cek di Kamus Larus dan juga KBBI, keduanya menunjukkan makna yang sama, yaitu bahwa trottoir ini adalah jalan yang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Nah, kemudian ada déjà vu. Ya, teman-teman pasti nggak asing sih sama istilah ini ya, karena istilah ini juga selain dipakai di Indonesia, istilah ini juga dipakai di mancanegara. Nah, kalau dalam bahasa Prancis dia ada aksongnya ya. Nah, di dalam bahasa Indonesia juga tulisannya sama ya, cuman kadang kita juga nggak lihat ada aksongnya di masing-masing huruf vokal ini. Nah, untuk kata ini secara harfiah artinya sudah pernah dilihat ya, tapi nggak tahu kapan. Pokoknya istilahnya udah kayak pernah lihat tapi kapan ya? Wah, aku dejavu banget pas pergi ke sini dan yang lain sebagainya ya. Tapi kalau misalnya dalam bahasa Prancis itu udah jelas cara bacanya déjà vu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa temuin beberapa variasi, misalnya seperti dejavu juga kita paling sering ya. Macam-macam lah, karena ini bukan bahasa kita, jadi kita mencoba untuk membaca ini dengan cara pelafalan kita sendiri ya. Jadi nggak ada yang salah karena ya itu tadi. Oke, selanjutnya ada butik, dan aku yakin teman-teman juga nggak familiar sama istilah ini ya. Nah, kalau misalnya dalam bahasa Prancis butik, tulisannya agak jelimet gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia simple ya, butik, udah gitu aja. Dan memang memiliki pelafalan yang sama, butik. Nah, kalau dalam bahasa Prancis, butik itu artinya sebuah toko busana
yang ukurannya itu sudah distandarisasi, jadi nggak ada pengukuran di tempat. Jadi bajunya itu udah tinggal pilih mau yang mana, ukuran yang mana, udah tinggal pakai. Atau dalam bahasa Prancis istilahnya adalah prêt-à-porter. Tapi butik itu nggak cuma jual pakaian, bisa juga jual emas, jual aksesoris, dan yang lain sebagainya yang memiliki kualitas luxe ya, jadi yang luxury gitu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia juga sama, tapi kalau kita dengar kata butik, yang paling terpikirkan itu pasti toko busana. Dan toko busana di sini juga cenderung bisa melakukan pengukuran di tempat ya. Jadi disesuaikanlah ukurannya dengan permintaan klien. Dan kalau misalnya aku ngutip di KBBI Online, kita bisa temuin kalau butik ini lebih diperuntukkan untuk wanita. Oke, dan yang terakhir ada kata kulot. Ya, kulot kayaknya belakangan ini juga banyak yang nyari ya kulot, karena kalau dipakai malam-malam tuh enak, dia kainnya juga lembut, terus longgar gitu. Jadi nggak panas lah kalau pakai tidur malam-malam atau mau pakai sekedar keluar sebentar buat belanja ke Indomaret. Nah, kulot dalam bahasa Prancis itu berbeda dengan kulot dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau kulot itu sendiri dalam bahasa Prancis diambil dari kata kul yang berarti pantat. Nah, berarti kulot adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk menutup bagian bokong. Ya. Jadi dalam bahasa Prancis kulot itu lebih cenderung seperti daleman. Ya, celana dalam itu kulot namanya dalam bahasa Prancis. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kulot itu adalah celana yang cukup lebar, ya cukup besar, pokoknya ukurannya agak baggy gitu, dan ukurannya kira-kira sampai lutut. Ya, jadi ada perbedaan antara kulot dalam bahasa Prancis dan juga bahasa Indonesia. Oke, jadi itu dia pembahasan di video kali ini. Kalau misalnya kamu tahu istilah bahasa Prancis yang digunakan di Indonesia, komen aja di bawah, karena sebenarnya ada banyak banget istilah bahasa Prancis yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Oke, jadi sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.